Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam lindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya di sini Muhammad Pandu Arya Saputra. Izinkan saya di sini sebagai moderator sekaligus memandu jalannya presentasi pada kelompok 2 dalam mata kuliah Moneter Polis. Dan selayaknya di sini saya akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 2, yaitu terdiri dari saya sendiri. Yang kedua ada rekan saya yaitu Adelia Umar, dan yang terakhir yaitu ada rekan saya Tiana Oktaviani. Oke, baik, langsung saja kepada pemateri untuk menyampaikan dan menjelaskan sub-sub bab yang ada pada pembahasan mata kuliah Moneter Polis. Baik, pada presenter, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Umar, NPM 1951020247 dari kelas C Prodi Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya akan membacakan materi tentang aspek keuangan internasional, yaitu tentang lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional adalah lembaga yang didirikan untuk menangani masalah-masalah yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman maupun bantuan lainnya. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak, artinya dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu pengembalian relatif panjang. Kemudian bantuan internasional juga dilakukan dengan tujuan komersial, yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan internasional swasta. Yang pertama, Bank Dunia. Bank Dunia merupakan lembaga keuangan internasional didirikan dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah internasional, terutama yang berkaitan dengan masalah moneter dan keuangan lainnya. Kegiatan utamanya pada waktu itu difokuskan untuk membantu proses rekonstruksi bagi negara yang menderita karena Perang Dunia II. Bantuan Bank Dunia selanjutnya dialihkan kepada pemberian bantuan pinjaman dalam rangka membantu negara berkembang menjadi anggota Bank Dunia. Pinjaman yang dibiayai oleh Bank Dunia hanya ditujukan untuk proyek-proyek produktif. Bantuan yang diberikan oleh Bank Dunia dari tahun ke tahun semakin beragam. Hal ini sesuai pula dengan perkembangan negara di dunia. Dewasa ini, jenis bantuan yang dapat dibiayai oleh Bank Dunia mulai dari pembangunan jalan, pembangkitan tenaga listrik, pembangunan pelabuhan, rela komunikasi, pembangunan dunia pendidikan, dan di bidang lainnya yang sesuai dengan tujuan Bank Dunia. Sumber-sumber dana Bank Dunia diperoleh dari Bank Dunia sendiri, pemerintah asing, dan modal swasta. Kemudian dana tersebut dikembalikan kepada negara-negara anggota yang membutuhkannya dengan risiko dibebankan kepada negara yang bersangkutan. Asal mula Bank Dunia adalah dari International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD. IBRD didirikan dalam rangka memecahkan masalah moneter dan masalah keuangan lainnya. Pendirian Bank Dunia ini pada tahun 1945 bersama dengan didirikannya International Monetary Fund atau IMF. Tujuan berdirinya kedua lembaga ini sama, yaitu dalam rangka penyediaan perangkat moneter dan keuangan untuk menuju ke arah kemakmuran dunia. Bank Dunia mulai melakukan kegiatannya tahun 1946. Bank Dunia saat ini memiliki dua keanggotaan yang meliputi keanggotaan satu, International Finance Corporation, atau kegiatan lembaga ini dalam rangka memberikan bantuan kepada sektor-sektor swasta di negara berkembang. Yang kedua, International Development Association. Kegiatan sama dengan IFC, hanya bantuan lebih ditujukan kepada negara-negara miskin dan dengan persyaratan pinjaman yang lebih mudah. IDA juga turut mensponsori kegiatan ICSID, International for the Settlement Investment Development. Kemudian persyaratan untuk menjadi anggota Bank Dunia menjadi anggota IMF dan persyaratan lainnya. IMF atau International Monetary Fund, seperti diketahui bahwa kelahiran International Monetary Fund atau IMF bersamaan dengan kelahiran Bank Dunia. IMF atau Dana Keuangan Internasional lahir setelah konferensi di Bretton Woods, Amerika Serikat. Pada saat itu 44 negara hadir berunding untuk mendirikan IMF dan Bank Dunia. Hasil perundingan ini merupakan kompromi antara White Plan dengan Keynes Plan sebelumnya. Struktur organisasi lembaga keuangan internasional IMF terdiri dari para anggota, di mana pemimpinnya dipegang oleh Board of Governors, seorang gubernur dan seorang pengganti yang ditunjuk oleh masing-masing anggota.
Dewan ini memegang kekuasaan tertinggi dan biasanya dewan melakukan pertemuan sekali setahun. Sebagian dari tugas dan kekuasaan didelegasikan kepada Executive Directors. Executive Directors lah yang bertanggung jawab pekerjaan sehari-hari, di mana jumlah sebanyak 12 orang yang dipilih dan diangkat dari anggota IMF. Tidak semuanya tugas dan kekuasaan diserahkan kepada Executive Directors. Kekuasaan dan tugas yang masih tetap dipegang oleh Board of Governors adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerima anggota IMF. Yang kedua, peninjauan kuota masing-masing negara. Yang ketiga, hak untuk menarik keanggotaan seseorang. Pendirian IMF didasarkan kepada beberapa tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Article of Agreement. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menjadi tempat secara permanen bagi pertemuan-pertemuan dan perundingan untuk mencapai kerja kerjasama internasional dalam bidang keuangan. Yang kedua, membantu memperluas perdagangan internasional yang seimbang di antara para anggotanya dan membantu perekonomian para anggotanya. Yang ketiga, berusaha meniadakan competitive depreciation dan mengusahakan terciptanya stable exchange rate. Yang keempat, menghilangkan exchange restriction. Yang kelima, membantu para anggota yang mengalami kesukaran dalam pinjaman luar negeri agar jangan mengambil tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara yang bersangkutan dan negara lainnya. Tujuannya adalah memberikan kepercayaan kepada anggotanya. Yang keenam, mengurangi waktu dan besarnya disequilibrium dalam neraca pembayaran anggota IMF. Kemudian, kegiatan IMF diutamakan untuk membantu negara-negara anggotanya melalui bank-bank sentral masing-masing anggota IMF. Keanggotaan IMF mengucurkan bantuan beberapa kredit melalui bank sentral, mengingat bank sentral memegang peranan penting pengambilan kebijakan keuangan tertinggi di negaranya. Sumber pendanaan IMF berasal dari sumber anggota yang dikenal dengan kuota. Sumber ini dapat berupa emas atau valuta masing-masing negara anggota. Besarnya kuota dihitung berdasarkan mata uang US dollar. Selanjutnya, kuota ditinjau setiap 5 tahun sekali dan disesuaikan dengan kebutuhan dari anggota masing-masing serta kebutuhan perdagangan internasional. Di samping itu, para anggota diwajibkan pula membayar iuran kepada IMF. Oke, kita masuk ke poin kedua dari bab 4, yaitu neraca pembayaran. Neraca pembayaran internasional atau balance of payment adalah suatu catatan yang disusun atau dibuat secara lebih sistematis terkait seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang jasa, transfer keuangan, dan juga moneter antar penduduk dalam suatu negara dengan penduduk di luar negeri untuk satu periode. Dalam neraca pembayaran sendiri terdapat dua sisi, yaitu sisi kredit dan sisi debit. Yang mana keduanya sangat berkaitan dengan dalam neraca pembayaran. Oke, baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Oktaviana, NBM 1951020466, kelas C, Prodi Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau disingkat falas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya, atau pasangan mata uang atau pair, yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Ada beberapa fungsi valuta asing, antara lain mempermudah pertukaran valuta asing dan pemindahan dana dari suatu negara ke negara yang lain, sehingga memungkinkan terjadinya clearing internasional. Sebagai penyediaan kredit, maksudnya adalah pasar valuta asing menyajikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan sistem kredit. Membatasi resiko, maksudnya adalah pasar valuta asing memberikan kemungkinan dilaksanakannya hedging atau membatasi resiko terhadap kemungkinan perubahan harga. Spekulasi maksudnya adalah melalui pasar valuta asing, seseorang dapat melakukan spekulasi, menerima, bahkan mencari risiko dengan harapan mendapatkan keuntungan. Mungkin cukup itu materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.